Siapa yang tahu? Aku, Arman, mahasiswa Indonesia yang nekat mengejar mimpi sampai ke ujung dunia, justru merasa paling asing di tempat yang katanya paling tenang di bumi. Di Svalbard, di mana matahari bisa berhari-hari tak terbit, aku belajar bahwa dingin tak selalu datang dari cuaca. Semua itu dimulai dari sini. Hari pertama kakiku menginjak Longyearbyen, angin Arktik menyambut tanpa basa-basi. Udara menusuk wajah seperti peringatan halus. Kamu jauh dari rumah. Salju memantulkan cahaya pucat, jalanan sepi, dan bangunan-bangunan kecil berdiri seperti bertahan dari kesendirian mereka sendiri. Aku menarik koper, roda-rodanya berderit, dan menahan napas. Aku datang dengan beasiswa, riset, dan harapan besar. Tapi tak satu pun mempersiapkanku untuk rasa asing yang langsung mengendap di dada. Tiketmu sampai sini saja. Suara petugas bandara datar. Iya, jawabku singkat. Ia mengangguk, seolah itu sudah cukup untuk mengakhiri percakapan. Dan entah kenapa, itu terasa pas dengan Svalbard. Seperlunya, tanpa embel-embel. Tapi ternyata semua itu berawal dari keputusanku setahun lalu, menerima tawaran riset perubahan iklim di Arktik. Nama kampus kecil, fasilitas lab mentereng, pembimbing terkenal, Dr. Henrik Solberg. Aku membayangkan diskusi akademik yang tajam dan data yang memuaskan. Aku tak membayangkan malam-malam panjang yang sunyi. Asrama mahasiswa berdiri tak jauh dari lab. Kamar sempit, jendela menghadap hamparan putih yang nyaris tak berubah. Aku menata buku, jaket tebal, dan foto keluarga. Ponselku bergetar. Pesan dari ibu. Arman, jangan lupa makan. Kalau capek, pulang ya. Aku tersenyum pahit. Pulang terdengar seperti kemewahan. Hari-hari pertamaku di kampus berjalan cepat. Diskusi di kelas padat, aksen bercampur, istilah teknis berloncatan. Aku berusaha menyusul, mencatat lebih banyak, membaca lebih lama. "Are you following?" tanya Dr. Solberg tanpa menatap. Aku mengangguk, separuh yakin, separuh bertahan. Sore itu aku bersembunyi di perpustakaan kecil yang hangat oleh heater tua. Bau kopi murahan mengambang. Di meja seberang, seorang perempuan memijat pelipisnya, menatap grafik di layar. Rambut pirangnya diikat seadanya, jaket tebalnya tergantung di sandaran kursi. "Kamu juga lagi berantem sama data," katanya tiba-tiba. Aku terkejut, lalu tertawa singkat. Sejak datang ke sini, aku berantem sama banyak hal. Dia tersenyum. "Kalau begitu, kamu sudah resmi jadi warga Svalbard." Namanya Freya Lund. Kami bicara tentang es yang mencair, tentang cuaca yang tak bisa ditebak, tentang beruang kutub yang lebih sering muncul di berita daripada manusia. Obrolan sederhana, tapi hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa terlihat. Malamnya aku berjalan pulang sendirian. Langit terang aneh, seperti tak mau memejam. Ponselku bergetar lagi. Email masuk. Subjeknya membuat jantungku berdebar. Initial research schedule, immediate review required. Aku membuka lampiran, membaca cepat, dan menyadari satu hal. Riset ini akan menuntut lebih dari yang kubayangkan. Aku berhenti di tengah jalan, menatap putih yang tak berujung. Di Svalbard, aku baru saja memulai. Dan aku belum tahu, apakah aku akan bertahan, atau perlahan hilang dalam dingin. Aku berdiri di depan layar komputer di laboratorium, menatap angka-angka yang tak mau bersahabat. Grafik suhu permukaan es bergerak liar, menyimpang dari hipotesisku. Jam menunjukkan hampir tengah malam, tapi di luar jendela, langit tetap terang, seolah waktu ikut menipuku. Dadaku sesak, bukan karena kurang tidur, tapi karena satu kalimat Dr. Solberg yang tadi masih menggema. Data doesn't care about your expectations. Tapi ternyata semua itu berawal dari minggu keduaku di Svalbard, saat ritme hidup mulai menuntut lebih dari sekadar adaptasi. Pagi dihabiskan di lab, siang diskusi kelas, sore membaca jurnal, malam memeriksa ulang data. Aku mencoba mengatur napas, mengatur waktu, mengatur diri. Namun tubuhku mulai memberi tanda, tangan dingin, kepala berat, pikiran berkabut. Di kelas, diskusi makin cepat. Jonas Berg, mahasiswa doktoral senior, selalu duduk di baris depan. Setiap kali aku mengajukan pertanyaan, ia menimpali dengan senyum tipis. "Have you considered the baseline bias?" katanya, datar. Aku mengangguk, mencatat. Padahal aku sudah mempertimbangkannya.
Atau setidaknya kupikir begitu. Sepulang kelas, aku bertemu Freya di lorong kampus. Ia menenteng 2 cangkir kopi. "Kamu kelihatan seperti baru keluar dari badai," katanya sambil menyerahkan 1 cangkir. "Rasanya memang begitu," jawabku. Kami duduk di bangku dekat jendela. Freya bercerita tentang ayahnya yang bekerja di stasiun riset lama, tentang masa kecilnya yang terbiasa dengan sunyi. Aku pikir aku kebal, katanya pelan. Ternyata sunyi selalu menemukan celah. Aku terdiam. Ada bagian dari diriku yang merasa dipahami. Dan itu menenangkan, sekaligus menakutkan. Malam itu aku mencoba menelepon rumah. Ibu mengangkat cepat. "Kamu kurus, Man?" "Enggak, Bu, baik-baik saja." Bohongku. Ayah mengambil alih. "Fokus aja, jangan banyak mikir." Aku mengiyakan. Tapi setelah telepon ditutup, keheningan kembali menekan. Aku menatap foto keluarga di meja. Jarak ribuan kilometer terasa nyata. Hari berikutnya, Dr. Solberg memanggilku ke ruangannya. "Arman, schedule-mu terlalu ketat," katanya tanpa basa-basi. "Kamu harus pilih, data atau kesehatan." Aku ingin menjawab tegas, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Aku memilih diam, dan diam itu terasa seperti keputusan yang salah. Sore menjelang malam, Freya mengajakku berjalan sebentar keluar kota. Kami berdiri di tanah terbuka, angin berhembus pelan, dunia seperti diselimuti kapas putih. "Kalau terlalu berat," katanya, menatap lurus ke depan. "Kamu boleh bilang." Aku menoleh. Untuk sesaat, aku ingin menceritakan semuanya. Ketakutan gagal, rasa asing, takut mengecewakan keluarga. Tapi aku hanya berkata, "Aku harus bisa." Di asrama, email baru masuk. Subjeknya membuat jantungku turun. Field Deployment Advancement, mandatory. Jadwal lapangan dipercepat. Risiko lebih tinggi. Waktu lebih sedikit. Aku menutup laptop, memejamkan mata. Di Svalbard, dingin bukan lagi satu-satunya ujian. Dan aku baru sadar, pilihanku berikutnya akan menentukan segalanya. Angin Arktik menampar wajahku saat pintu kendaraan lapangan terbuka. Suhu turun drastis, dan kesunyian di luar terasa seperti ruang hampa. Aku menurunkan ransel, mengecek sarung tangan, lalu menatap hamparan es yang berkilau keperakan. Disinilah pengambilan data lapangan dipercepat, dan disinilah satu kesalahan kecil bisa berarti segalanya. Tapi ternyata semua itu berawal dari rapat singkat pagi tadi. Dr. Solberg berdiri di depan peta, menunjuk titik pengukuran. "Kita maju 3 hari. Cuaca membuka jendela singkat," katanya tegas. Freya melirikku sekilas. Aku menangkap kecemasan di matanya. Aku mengangguk, menelan ragu. Perjalanan memakan waktu berjam-jam. Kendaraan berguncang, heater berdengung, dan percakapan minim. Jonas duduk di depan, sibuk dengan alat. Aku mencoba fokus pada prosedur, mengulang langkah-langkah di kepala. "Arman, kamu pegang sensor sekunder," kata Dr. Solberg. "Iya," jawabku cepat. Tangan terasa kaku, meski berlapis sarung. Di lapangan, angin mengamuk. Setiap gerakan harus presisi. Aku menancapkan alat, mencatat koordinat, memeriksa waktu. Tiba-tiba sensor di tanganku mati. Layar gelap. "Battery drop," kataku. Jonas mendecak pelan. "We don't have time." Freya mendekat. "Pakai cadangan," katanya cepat. Aku mengangguk, jantung berdegup. Cadangan itu ada, tapi aku menyimpannya di tas yang tertinggal di kendaraan. Aku berlari menembus angin. Napasku pendek, dada perih. Saat kembali, sarung tanganku basah. Jari terasa mati rasa. Aku memasang sensor, mencatat ulang. Waktu habis. Dr. Solberg mengangguk singkat, tanpa ekspresi. Malamnya, kami kembali ke asrama lapangan. Lampu redup, heater berjuang. Aku duduk di sudut, memeriksa catatan. Ada selisih data. Kecil, tapi signifikan. Aku menatap layar lama sekali, lalu menghapus satu baris dan memasukkan angka baru. Tanganku gemetar. Tidak ada yang akan tahu. Tidak sekarang. Freya duduk di sampingku. "Kamu kelihatan pucat." "Capek," jawabku. Dia menatap catatan di layar. "Arman, ini bukan kamu." Aku terdiam. Kata-katanya seperti cermin. Kami keluar sebentar. Langit pucat, angin menurun. "Aku takut gagal," kataku akhirnya. Suaraku hampir tak terdengar. Takut pulang tanpa apa-apa. Freya menarik nafas. "Aku juga takut," katanya jujur.
tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri. Kembali ke dalam, aku memperbaiki catatan, mengembalikan angka semula. Kesalahan itu akan terlihat, konsekuensinya nyata, tapi dadaku terasa sedikit lebih ringan. Pagi berikutnya, email masuk ke ponselku. Subjeknya singkat, data review meeting urgent. Aku menatap Freya, dia mengangguk pelan, seolah berkata, apapun yang terjadi, hadapi. Di Svalbard, aku belajar satu hal pahit, kejujuran pun punya harga, dan aku belum tahu apakah aku siap membayarnya. Ruang rapat itu terasa lebih dingin daripada udara di luar. Aku duduk tegak, laptop terbuka, telapak tanganku lembab. Dr. Solberg berdiri di ujung meja, Jonas di sampingnya. Grafik besar terpampang di layar. Garis merah menyala, anomali data. Dadaku berdegup kencang. Aku tahu ini tentang kemarin. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu pertanyaan sederhana. Who handled the secondary sensor? Dr. Solberg menatap tanpa berkedip. Aku mengangkat tangan. Saya. Ruangan hening. Freya duduk di seberang, matanya tak lepas dariku. Dr. Solberg membesarkan grafik. There's a discrepancy, explain. Aku menelan ludah. Kata-kata berdesakan di kepala. Alasan teknis, cuaca ekstrim, keterbatasan waktu. Aku memilih satu, kebenaran. Baterai drop, penggantian terlambat, data ini terdampak. Kataku pelan tapi jelas. Jonas menghela napas, seolah sudah menduga. This affects the model. I know, jawabku. Hening menggerantung. Dr. Solberg menutup laptopnya. We don't patch data here, we document it. Ia menatapku lama. You did the right thing, but there will be consequences. Kata-kata itu jatuh berat, benar, dan berkonsekuensi. Dua hal yang jarang bisa berdamai. Sepulang rapat, langkahku terasa ringan sekaligus rapuh. Freya menyusul di lorong. Kamu berani, katanya. Lebih ketakut, jawabku jujur. Dia tersenyum kecil. Kadang, itu hal yang sama. Hari-hari berikutnya terasa lebih ketat. Revisi metodologi, jadwal lapangan ulang, tenggat dimajukan. Aku tidur lebih sedikit, membaca lebih banyak. Jonas tak lagi menyindir, tapi jaraknya terasa. Aku menjadi mahasiswa yang diawasi, dan aku tahu itu. Suatu malam, Freya mengajakku ke kafe kecil dekat pelabuhan. Lampu kuning hangat, bau kayu basah dan kopi. Aku mau cerita, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Ayahku meninggal di ekspedisi bertahun-tahun lalu. Bukan karena ceroboh, tapi karena tekanan mengejar hasil. Sejak itu aku sensitif soal data. Dadaku mengencang. Aku tak tahu harus berkata apa. Terima kasih sudah jujur, ucapku akhirnya. Aku pulang malam itu dengan pikiran penuh. Ponselku bergetar, pesan dari ibu. Bapakmu sakit, tidak parah, tapi kami rindu. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Rindu berubah jadi beban. Jarak terasa kejam. Keesokan harinya, Dr. Solberg memanggilku lagi. Ada peluang funding tambahan, katanya. Tapi kamu harus pindah lokasi riset sementara, sendirian. Sendirian, kata itu bergema. Artinya jauh dari Freya, dari ritme yang baru kutemukan, tapi juga kesempatan. Aku menatap jendela. Salju turun pelan. Di Svalbard, setiap pilihan selalu datang dengan kehilangan. Dan aku baru saja dihadapkan pada pilihan yang tak bisa ditunda. Aku berdiri di dermaga kecil pagi itu. Ransel di punggung, napas membentuk kabut tipis. Kapal riset akan berangkat sebentar lagi. Air laut hitam pekat, nyaris tak beriak. Angin dingin membawa bau asin yang menusuk. Aku akan pergi, sendirian, ke lokasi riset sementara. Kata sendirian terasa lebih berat daripada ranselku. Tapi ternyata semua itu berawal dari percakapanku dengan Freya malam sebelumnya. Kamu harus ambil, katanya tegas, meski matanya berkaca-kaca. Kalau aku pergi, jadwal kita? Kalimatku menggantung. Dia menggeleng pelan. Kita bukan jadwal, kita pilihan. Kapal bergerak. Longyearbyen mengecil di belakang. Aku berdiri di dek, menatap garis kota yang perlahan hilang. Ponselku bergetar. Pesan dari ibu yang kubaca berulang. Jaga diri. Apapun hasilnya, kami bangga. Kata bangga membuat tenggorokanku tercekat.
Lokasi riset baru lebih sunyi. Stasiun kecil, dikelilingi tebing dan es. Aku mengatur alat, memeriksa protokol, memulai hari-hari yang seragam. Pagi mengukur, siang mencatat, malam memeriksa ulang. Tanpa obrolan lorong, tanpa kopi hangat bareng Freya. Sunyi kembali menemukan celah. Suatu malam, badai datang tiba-tiba. Angin meraung, dinding bergetar. Aku mengamankan peralatan, memastikan sensor tertambat. Di tengah kekacauan, satu alat utama menunjukkan error. Aku harus memilih, keluar memperbaiki, beresiko, atau menunggu dan kehilangan data berharga. Aku menatap foto keluarga di ponsel, lalu teringat Freya. Kata-katanya tentang pilihan bergema. Aku memilih menunggu, mengunci pintu, mendokumentasikan kegagalan. Dadaku berdebar, tapi pikiranku jernih. Pagi berikutnya, langit cerah pucat. Aku mengirim laporan jujur ke Dr. Solberg. Balasannya singkat, good call. Aku duduk di lantai, membiarkan napas turun. Keputusan yang benar ternyata tidak selalu heroik, kadang hanya bertahan. Malam itu, aku menerima pesan dari Freya. Aku lihat Aurora. Aku tersenyum. Sendirian? Tidak, jawabnya. Aku membawa ceritamu. Kami bertukar foto, kata-kata sederhana. Jarak terasa nyata, tapi tidak memutus. Di tengah sunyi stasiun kecil, aku menyadari sesuatu. Aku mulai menemukan caraku sendiri untuk tidak hilang. Namun saat hendak tidur, email baru masuk. Subjeknya membuat perutku menciut. Visa Review Notice, Additional Documents Required. Di Svalbard, perjuangan tak pernah satu arah. Dan tepat saat aku belajar bertahan, ujian lain datang mengetuk. Aku menatap layar laptop di meja kecil stasiun riset. Kata-kata itu terpampang jelas, dingin, tanpa empati. Visa Review Notice, Additional Documents Required. Tanganku berhenti bergerak. Di luar angin menyapu salju, memukul dinding seperti peringatan yang tak sabar. Tapi ternyata semua itu berawal dari email lanjutan yang masuk beberapa menit kemudian. Daftar dokumen, tenggat waktu, dan satu catatan yang membuat dadaku mengencang. Status riset lapangan independen perlu klarifikasi pembimbing. Artinya, aku harus menjelaskan perpindahanku, sendirian, dan memastikan semua persetujuan administratif rapi. Kesalahan kecil bisa berujung besar. Aku menghubungi Dr. Solberg. Panggilan pertama tak terangkat. Kedua, masuk voicemail. Aku mengirim email ringkas, melampirkan laporan badai dan keputusan menunggu. Lalu aku menunggu. Sunyi. Jam berdetak. Waktu di Svalbard terasa seperti cairan kental yang menetes lambat. Freya menelepon malam itu. Suaranya terdengar jauh, tapi hangat. Kamu kedengaran tegang, katanya. Aku mungkin harus pulang lebih cepat. Jawabku jujur. Kata pulang terasa seperti pengakuan kegagalan. Kalau itu terjadi, katanya pelan, itu bukan karena kamu lemah. Kami bicara lama. Tentang kemungkinan terburuk. Tentang rencana cadangan. Tentang takut yang disimpan rapi. Aku mengaku, untuk pertama kalinya, bahwa aku sering merasa tidak pantas berada di sini. Aku selalu takut ketahuan. Kataku, takut mereka sadar aku bukan siapa-siapa. Freya terdiam sejenak. Aku juga sering begitu, katanya. Impostor syndrome doesn't care where you're from. Keesokan harinya, aku kembali ke Longyearbyen untuk mengurus berkas. Kantor imigrasi kecil, antrean pendek, wajah-wajah lelah. Petugas memeriksa dokumen, mengetik, lalu berhenti. Supervisor approval missing, katanya. Aku sudah kirim, jawabku. Belum masuk, katanya datar. Aku keluar dengan langkah berat. Ponselku bergetar, pesan dari ibu. Ayahmu masuk kontrol rutin, dokter bilang perlu ditemani. Dadaku sesak. Dua dunia menarikku ke arah berlawanan. Aku berdiri di trotoar bersalju, tak tahu harus melangkah kemana. Sore itu Dr. Solberg akhirnya membalas. Kami bertemu singkat di kampus. Kamu bekerja baik, katanya. Aku akan kirim persetujuan. Aku mengangguk, lega setengah. Tapi, lanjutnya, funding lanjutan mempertimbangkan relokasi permanen ke site lain, di kota berbeda. Berbeda kota. Berarti berbeda ritme. Berarti jauh dari Freya.
Malamnya kami bertemu di tepi pelabuhan. Lampu-lampu memantul di air gelap. Kalau kamu pindah, katanya, menatap lurus ke depan, kita akan lebih jauh. Aku menarik napas. Aku tahu. Dan kalau kamu pulang, aku tak menjawab. Aurora samar muncul di langit, indah, dan tak bisa disentuh. Aku menyadari, keputusan apapun akan melukai sesuatu yang kucintai. Ponselku bergetar lagi, email baru dari imigrasi masuk. Decision pending, interview required. Di Svalbard, jawaban jarang datang tanpa harga. Dan malam itu, aku tahu, harga yang harus kubayar semakin dekat. Ruang wawancara itu sempit dan terlalu terang. Aku duduk dengan punggung tegak, telapak tangan saling menekan. Di seberang meja, petugas imigrasi menatap layar, bukan wajahku. Jam dinding berdetak keras. Atau mungkin itu hanya di kepalaku. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu pertanyaan yang terdengar sederhana. Why did you move sites without permanent relocation approval? Aku menarik napas. Because of weather windows and safety, and I documented the decision. Ia mengangguk, mengetik. Who authorized? Dr. Hendrik Salberg. Aku menjelaskan kronologi, badai, keputusan menunggu, laporan jujur. Aku menahan diri untuk tidak terdengar defensif. Di sela-sela kalimat aku teringat wajah ibu, suara ayah, dan kata-kata Freya tentang pilihan. Aku bicara pelan, jelas. Seolah kejujuran adalah satu-satunya mantel hangat yang kupunya. Wawancara selesai tanpa ekspresi. We'll notify you, katanya. Aku berdiri, mengucapkan terima kasih, lalu keluar ke udara dingin. Lututku sedikit lemas. Di luar Freya menungguku. Ia tak bertanya. Hanya berjalan di sampingku menuju kafe kecil. Di dalam, heater berdengung, cangkir beradu. Apapun hasilnya, katanya, kita hadapi. Aku mengangguk. Untuk sesaat dunia terasa cukup. Hari-hari berikutnya menunggu email, menunggu kepastian, menunggu diri sendiri agar tidak runtuh. Aku kembali ke lab, menyelesaikan analisis, mengirim revisi. Jonas menghampiriku satu sore. Kamu handle it well, katanya singkat. Aku tersenyum kecil. Pengakuan itu tak menghapus cemas, tapi menahannya. Malam itu, Freya mengajakku ke bukit kecil di luar kota. Angin dingin, langit jernih. Ada sesuatu, katanya. Aku menoleh. Aku dapat tawaran program musim panas di Tromsø. Aku terdiam. Tromsø, lebih selatan, lebih hidup, lebih dekat ke peluang. Kapan? Bulan depan. Kami berdiri lama, menatap aurora yang menari pelan. Aku takut kita cuma singgah di hidup satu sama lain, kataku akhirnya. Freya tersenyum sedih. Mungkin, tapi singgah pun bisa berarti. Aku menggenggam tangannya. Dingin, tapi nyata. Kalau aku harus pindah kota, kataku, dan kamu ke Tromsø. Jarak bertambah, sambungnya pelan. Tapi bukan alasan, kataku. Bukan, jawabnya. Ponselku bergetar, email masuk. Subjeknya membuat napasku tertahan. Visa decision update. Aku belum membukanya. Aku memilih menatap Freya dulu. Mengingat wajah ini, momen ini. Di Svalbard, aku belajar menunda jawaban untuk merawat keberanian. Dan malam itu, aku tahu, apapun isi email itu, hidupku akan berubah. Aku membuka email itu dengan jari gemetar. Layar ponsel menyala terang di tengah gelap malam Arktik. Kata-katanya singkat, resmi, dan terasa berat. Visa approved with conditions. Dadaku mengembang, lega yang tertahan, lalu menyempit saat membaca baris berikutnya. Relocation required within 4 weeks. Artinya jelas, aku boleh tinggal, tapi tidak di sini. Tidak seperti ini. Tapi ternyata semua itu berawal dari keputusan yang tampak seperti hadiah setengah hati. Aku menunjukkan email itu pada Freya. Ia membacanya pelan, lalu mengangguk. Kamu bertahan, katanya. Dengan syarat, jawabku. Kami saling menatap. Di antara kami berdiri jarak yang mulai bernama. Hari-hari berikutnya berlari cepat. Administrasi, packing,
Perpisahan kecil yang tak pernah diumumkan. Dr. Solberg menemuiku di lab. Kamu akan baik di site baru, katanya. Kamu belajar cepat. Aku mengangguk, berterima kasih. Jonas menepuk bahuku singkat. Aku tak menyangka akan merindukan dinamika ini, bahkan tekanan. Freya sibuk menyiapkan keberangkatannya ke Tromso. Kami bertemu di sela-sela jadwal, mencuri waktu di kafe, di lorong kampus, di bangku dekat pelabuhan. Percakapan kami berubah, lebih jujur, lebih pelan. Aku takut, aku mengaku suatu sore. Takut kita jadi statistik LDR yang gagal. Freya menatap cangkirnya. Aku takut kehilangan versi diriku yang berani karena kamu. Malam terakhirku di Longyearbyen, kami berjalan tanpa tujuan. Salju turun tipis. Kota kecil itu seperti menahan napas. Ada satu hal, kata Freya, berhenti di bawah lampu jalan. Aku menoleh. Aku tidak menjanjikan apa-apa yang tidak bisa kupenuhi, katanya. Tapi aku ingin mencoba. Aku tersenyum, sedih dan hangat sekaligus. Aku juga. Kami berpelukan lama. Dingin merayap, tapi aku tak ingin melepaskan. Untuk sesaat, waktu berhenti. Pagi keberangkatan datang terlalu cepat. Dermaga sama, ransel sama. Rasanya berbeda. Freya menggenggam tanganku. Kirim kabar, katanya. Selalu, jawabku. Kapal bergerak. Aku menatapnya hingga sosoknya mengecil, lalu hilang. Perjalanan ke kota baru membuka bab lain. Laboratorium berbeda, tim baru, ritme yang asing lagi. Aku bekerja keras, membuktikan diri. Tapi malam-malamku dipenuhi pesan yang tertunda. Panggilan yang terpotong jadwal. Jarak mulai terasa seperti kebiasaan. Dan itu menakutkan. Suatu malam Freya menelepon. Suaranya lelah. Aku dapat tawaran lanjutan, katanya. Setahun, mulai segera. Di Tromso? Tidak, katanya pelan. Di luar Norwegia. Aku menutup mata. Kata setahun menggantung, berat. Di kepalaku wajah ibu dan ayah muncul. Rindu yang belum terbayar. Di dadaku, mimpi yang masih ingin ku pegang. Apa yang kamu mau? Tanyaku akhirnya. Freya terdiam. Aku ingin kita jujur. Telepon terputus. Aku menatap layar gelap. Di Svalbard, aku belajar bertahan. Di luar Svalbard, aku belajar memilih. Dan malam itu, aku sadar. Ujian terberat bukan visa, bukan riset. Tapi apakah cinta kami cukup kuat untuk menunggu keputusan terakhir? Aku menatap kalender di dinding apartemen kecilku di kota baru. Tanggal-tanggal dicoret, tenggat ditandai merah. 1 bulan terasa seperti seminggu, dan keputusan Freya terasa seperti jam pasir yang terus menetes. Aku mencoba fokus pada analisis, pada grafik dan model. Tapi setiap kali kursor berkedip, pikiranku melompat ke satu pertanyaan. Kita mau kemana? Tapi ternyata semua itu berawal dari panggilan video pertama setelah telepon terputus malam itu. Wajah Freya muncul di layar, pucat, lelah, tapi tegar. Aku minta waktu, katanya. Ambil, jawabku cepat. Terlalu cepat. Aku tak ingin kita bertahan hanya karena takut kehilangan, lanjutnya. Aku mengangguk. Kata-katanya benar dan menyakitkan. Hari-hariku berjalan seperti mesin. Pagi lab, siang rapat, sore menulis. Supervisor baru memuji progresku, menawarkan kolaborasi. This could be a paper, katanya. Aku tersenyum. Prestasi yang dulu kuimpikan, tapi rasanya kosong tanpa seseorang untuk berbagi kabar. Di sela-sela itu, keluarga menuntut ruang. Ibu menelpon lebih sering. Kalau bisa pulang sebentar, katanya hati-hati. Ayah menyelah, suaranya berat. Bapak akan operasi kecil bulan depan. Dadaku mengencang. 2 dunia kembali menarikku. Aku janji akan mengatur. Janji yang belum tahu cara menepatinya. Suatu sore, aku menerima pesan dari Freya. Aku dapat tiket wawancara, minggu depan. Aku membalas cepat. Aku bangga. Butuh waktu lama sebelum balasannya datang. Aku takut. Kami bertemu di tengah, bukan secara fisik, tapi dalam kejujuran yang telanjang. Panggilan panjang, suara serak, jeda yang berat. Aku ingin kamu mengejar itu, kataku akhirnya. Dan kamu? Aku ingin kita tidak saling mengorbankan diri sampai kehilangan. Kata-kata itu menggantung, seperti perjanjian yang belum ditandatangani. Malam sebelum wawancara Freya,
Aku berjalan sendirian. Salju turun tipis. Kota sunyi. Aku merekam pesan suara untuknya. Menghapusnya, merekam lagi. Kalau kamu pergi, kataku pelan. Aku akan mengerti. Aku berhenti. Mengulang. Dan kalau kamu tinggal, aku akan berjuang. Aku mengirim versi ketiga, yang paling jujur. Keesokan harinya, aku menerima email dari kampus di Indonesia. Undangan singkat mengisi seminar. Tiket ditanggung. Pintu pulang terbuka sedikit. Aku menatap layar lama sekali. Pulang sebentar bisa berarti bertemu ayah sebelum operasi. Tapi juga berarti meninggalkan momentum riset. Sore itu, Freya mengirim satu pesan. Selesai. Aku menunggu kelanjutannya. Menit terasa panjang. Jam berlalu. Ponsel tetap diam. Aku duduk di lantai, bersandar pada sofa. Nafasku turun pelan. Di kepalaku, 2 garis hidup berpotongan. Karir yang akhirnya bergerak, dan cinta yang menuntut keberanian lain. Aku sadar, apapun hasil wawancara itu, keputusanku juga harus jatuh. Ponselku akhirnya bergetar. Satu pesan masuk dari Freya. Aku belum membukanya. Di ambang keputusan, aku belajar satu hal pahit. Kadang, menunggu adalah bentuk keberanian yang paling melelahkan. Aku membuka pesan itu di pagi yang terlalu tenang. Kata-katanya singkat, rapi, seperti Freya saat menahan perasaan. Aku diterima, mulai 2 minggu lagi. Tak ada emotikon, tak ada tanda seru, hanya kepastian. Tapi ternyata semua itu berawal dari satu tarikan napas panjang yang kulakukan sebelum membalas. Aku menatap jendela. Cahaya pucat memantul di salju. Dunia tidak runtuh. Ia hanya diam, menunggu aku menyebutkan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Kami menelepon, lama, tanpa tergesa. Aku senang, kataku jujur. Aku tahu, jawabnya. Aku juga sedih, lanjutku. Freya tersenyum kecil di layar, aku juga. Kami bicara tentang hal-hal praktis yang menyakitkan, jadwal yang tak sejalan, zona waktu, rencana setahun ke depan, tentang kemungkinan bertemu dan kemungkinan tidak, tentang bagaimana cinta kadang harus belajar menepi agar 2 orang tetap bisa tumbuh. Aku tidak ingin kamu menungguku, katanya pelan. Aku tidak ingin kamu berhenti, jawabku. Kalimat itu menjadi kesepakatan tanpa tanda tangan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan pulang sebentar ke Indonesia. Seminar, kata kampus, keluarga, kata hatiku. Aku berdiri di bandara, koper yang sama, perasaan yang berbeda. Di kursi tunggu, Freya mengirim pesan suara. Apapun yang terjadi, terima kasih sudah membuatku berani, katanya. Aku menutup mata. Terima kasih sudah membuatku jujur. Di rumah, aku menemani ayah pasca operasi. Duduk di teras, minum teh hangat, mendengar cerita lama. Ibu menatapku lama-lama, seolah memastikan aku benar-benar di sana. Kamu terlihat dewasa, katanya. Aku tersenyum. Dewasa ternyata bukan soal menang, tapi menerima. Aku kembali ke Eropa dengan kepala lebih ringan. Riset berlanjut, paper selesai. Namaku tercetak rapi di jurnal. Aku mengirimkan salinannya ke Freya. Ia membalas dengan foto langit di kota barunya, biru cerah, penuh harap. Kita berhasil, tulisnya. Dengan cara kita, balasku. Waktu berjalan, pesan kami tak lagi setiap hari. Bukan karena cinta habis, tapi karena hidup meminta ruang. Sesekali kami menelepon, tertawa mengenang Svalbard, sunyi, aurora. Kenangan menjadi hangat, bukan luka. Suatu malam, aku berjalan sendiri di tepi pelabuhan. Angin dingin, air gelap. Aku berhenti di bawah lampu yang sama seperti dulu. Aku sadar, aku tidak lagi merasa asing. Tidak di sini, tidak di dalam diriku. Ponselku bergetar, pesan dari Freya. Aku akan ke konferensi musim gugur, mungkin dekat kotamu. Aku tersenyum, mungkin. Aku menyimpan ponsel, menatap air. Tidak ada janji besar, tidak ada akhir yang manis berlebihan. Hanya 2 orang yang memilih bertumbuh, meski arah tak lagi sama. Di Svalbard, aku belajar bertahan. Di luar Svalbard, aku belajar melepaskan tanpa membenci. Dan mungkin di suatu kota lain, di waktu yang belum kita tahu, cerita ini belum selesai.